my channel di Lestari Explore. Pada video kali ini saya akan membawakan tentunya yang lebih bermanfaat ya. Mungkin tidak mengenai ekspor lagi, tetapi mengenai hidup. Karena ini adalah mengenai motivasi hidup. Oke. Dan di sini saya juga bersama bintang tamu, teman saya yang spesial, Elizabeth. Halo semuanya. Oke. Dan di sini kan saya membawakan motivasi hidup karena saya merasa teman-teman mungkin ada yang motivasi hidupnya udah mulai pudar atau mulai tidak termotivasi gitu. Nah, saya merasa dan ingin membagikan tips ini karena saya juga termotivasi selain dari doa dari teman saya yang spesial ini. Terus kita punya rencana tuh pengen membagikan mana tahu nih teman-teman pengen belajar dari motivasi yang telah diajarkan teman saya ini ke saya gitu. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan ke teman saya yang satu ini. Yang pertama, siap ya sis? Oke. Bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Kameramen. Aduh, susah juga ya pertanyaan langsung tentang kehidupan. Of course. Oke. Memotivasi diri sendiri yaitu ya dalam hidup kamu harus punya tujuan gitu. Apa yang kamu lakukan, misalkan kamu ingin mencapai sesuatu ya kamu harus ada tujuannya gitu loh. Okay. Dengan tujuan itu akan membuat kamu semangat gitu. Terus itu cara memotivasi diri sih. Jangan males kayak gitu loh. Dibuat rencana-rencananya apa, terus apa ya kalau bisa ada target loh yang dilakukan gitu. Jadi biar apa misalkan kamu ingin contohlah hal-hal simple, misalkan pengen beli handphone dengan cara cash. Oh yaudah, berarti kamu tiap bulan harus sisihin nih berapa uang, mungkin sampai berapa bulan ke depan, nah sampai nanti akhirnya kamu bisa beli kayak gitu. Gitu contohnya ya. Itu bekerja lebih keras gitu loh. Memotivasi diri ya itu intinya punya tujuan sih. Kamu tuh pengen sesuatu nih. Ya udah kamu harus mencapai itu tuh tujuannya apa nih gitu. Misalkan untuk bisa membanggakan orang tua gitu, menyenengin orang tua gitu-gitu. Ini harus ada tujuannya sih. Oke. Satu memotivasi diri. Oke. Artinya ada tujuan dan goal ya. Oke, bagus, keren banget. Yang kedua, jadi intinya teman-teman yang pernah saya tadi itu cara memotivasi diri sendiri yaitu punya tujuan. Oke. Ipan misalnya sometimes tujuan itu tidak tercapai bagaimana temanku? Sis? Keep trying. Keep trying. Sampai bisa. Tetap berusaha ya, semangat. Jatuh ya bangun lagi kayak gitu. Wow. Anda keren sekali. Simpel pokoknya nggak mau pusing-pusing jawabnya. Biar bisa dimengerti orang-orang. Oke, yang poin kedua, motivasi apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menjadi orang sukses, yang pasti menjadi orang sukses. Kayak gini sih. Sebenarnya gini, orang pasti memandang sukses itu tuh kalau udah kaya raya ya, udah punya segala sesuatu. Menurut aku sih ya, sukses itu ketika hidup kamu bisa berdampak buat orang lain. Nah, itu tuh sukses yang sesungguhnya. Contoh nih, misalkan kayak apa? Kamu lulusan sarjana pertanian misalkan. Ya. Kamu pulang kampung terus kamu memajukan pertanian di kampung kamu ya, berarti kamu udah berdampak. Ya sukses yang seperti itu. Jadi sukses bukan hanya kamu memiliki segalanya loh, misalnya punya mobil, punya rumah dan sebagainya. Tapi sukses adalah ketika hidup kamu bisa berdampak dengan orang yang ada di sekitarmu, dengan keluargamu kayak gitu. Jadi actually sukses itu bukan dilihat dari materi dan uang ya? Iya. Luar biasa. Karena mungkin teman-teman yang menyaksikan sini mungkin atau sama merasa bahwa sukses itu adalah diukur dari dia punya mobil, apartemen dan segalanya kekayaannya. Tapi berdasarkan info dari teman saya dan keywordnya adalah bahwa sukses itu bukan semata-mata materi, benar ya? Dan bukan semata-mata hanya uang, melainkan berdampak di lingkungan sekitarmu, baik itu di dunia kerja. Saya nggak tahu teman-teman baik dimanapun, di masyarakat ataupun di organisasi begitu. Tapi gini, tapi punya materi yang berlebih pun itu bagus gitu. Iya, gitu. Bagus ya. Yang penting bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalkan kamu punya sesuatu yang lebih, ya kamu bagikan itu ke orang lain gitu. Tapi jangan mengartikan sukses itu harus punya apa-apa dulu gitu. Sukses dengan kamu bisa bermanfaat buat orang lain ya itu sukses kayak gitu. Ipan misalnya gini, tapi punya sesuatu yang lebih, ya itu lebih bagus lagi gitu. Ipan misalnya kita belum punya apartemen tapi kita berdampak, itu udah sukses ya? Kita belum. Menurut aku gitu sih. Wow, luar biasa, thank you. Anda luar biasa.
poin yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi dan bagaimana cara memotivasi tadi. Artinya menghidupi terus setiap hari gitu loh. Artinya kan tadi sis berkata bahwa kita harus punya tujuan. Nah, supaya itu setiap hari terbangun, kan kadang sometimes ya teman-teman, motivasi diri itu nggak bisa tiap hari gitu kan, kadang lupa gitu. Nah, gimana cara menanamkannya gitu biar setiap hari, every day still be happy. Be happy. Tapi kayaknya itu motivation. Hal yang ini ya, maksudnya gimana ya? Manusia itu pasti nggak selamanya moodnya itu stabil. Ya pada saat capek dan lelah ya istirahat gitu loh. Iya, istirahat. Apa maksudnya kita nggak bisa terus bersemangat gitu kan, pasti nanti ada sesuatu yang bikin kita nggak mood, bikin kita nggak bahagia atau apa. Kita istirahat dulu aja gitu. Nanti lanjutin lagi, tujuannya apa lagi, kita pengen mencapai apa, kita memotivasi ya. Bisa aja kita ingat keluarga kita loh, ya kan? Mungkin itu juga bisa sih jadi motivasi ya. Ingat keluarga gitu, biar apa, kan kadang-kadang gini, kalau misalkan aku pribadi kan karena tinggal jauh dari orang tua kan kadang ada hal yang nggak semangat, udah kurang motivasi nih, tapi balik lagi, oh iya aku ingat orang tua aku, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin untuk hidup aku gitu dan mereka kayak gitu sih. Ingat mereka sih gitu. Iya. Jadi intinya biar setiap hari termotivasi, ingat tadi goal juga, terus yang kedua ingat keluarga ya yang membuat kita termotivasi lagi. Even sometimes misalnya nih, kamu itu kemungkinan juga ya rekan-rekan semua, rekan-rekan yang menyaksikan video ini mungkin saat-saat ini tidak termotivasi, apalagi pandemi yang nggak kunjung-kunjung selesai gitu. Semua pasti aduh dilema gitu, tapi seperti sis katakan, teman saya berkata bahwa kembali lagi motivasi kita itu apa. Dan yang kedua, kita minta tuh petunjuk Tuhan juga ya, supaya kita diberi kekuatan ataupun diberi lagi motivasi yang baru. Serta jangan lupa kita sharing ke teman yang cocok, terus yang teman yang saling membangun gitu, seperti temanku yang satu ini. Keren Anda. Terus poin yang berikutnya, ini bagi yang teman-teman yang bekerja nih, bagaimana cara motivasi diri dalam dunia pekerjaan? Nah gitu. Bingung gue jawabnya ya. Jangan bingung sih, Anda bisa dong. Anda jangan merendah. Motivasi diri dalam dunia pekerjaan. Pasti kalau di dunia pekerjaan lebih komplit lagi ya, complicated lagi ya. Ya gimana ya? Jadi kayak gini, kita pasti bekerja tuh punya tujuan dong supaya kita hidupannya lebih baik. Ya ingat aja tujuan hidup kita, seandainya kita ada di titik dimana kita menyerah ya, kita harus ingat tujuan pada saat kita awal datang untuk bekerja, untuk mengubah kehidupan yang jadi lebih baik, untuk punya hal-hal pendukung gitu dalam hidup gitu sih. Jadi kayak ingat motivasi awal, ingat tujuan awal, gitu sih. Even sometimes ya teman-teman atau rekan-rekan yang menyaksikan, kalau misalnya kita di dalam dunia pekerjaan pasti ada gesekan, ada orang yang menjatuhkan, ada orang yang mau cari muka atau segala macam. Gimana tuh? Kan motivasinya pasti pudar ya, gitu ya. Saran aku sih tetap kita melakukan hal yang baik ya. Jangan membalas kejahatan gitu. Misalkan mereka melakukan sesuatu yang menjatuhkan kita jangan melakukan hal yang sama. Kita tetap berdiri di jalur yang tepat aja loh. Jadi kayak even mereka melakukan hal yang buruk, kita jangan lakukan itu ke mereka gitu loh. Biarin aja. Yang penting kita terus lakukan hal yang benar gitu sih. Artinya artinya kita jangan membalas apapun perbuatan yang jahat dilakukan ke kita ya. Tapi kalau intinya kalau memang kita nggak salah ya kita ngomong kayak gitu loh. Tapi pada saat memang kita salah ya kita akui gitu sih. Intinya untuk membela diri tuh hal yang benar sih dan hal yang tepat gitu. Misalkan kita dipersalahkan mungkin di lingkungan kantor ada orang yang nggak suka atau apa, kita disalahkan ya kita tunjukkan kalau memang kita nggak salah ya kita tunjukkan dengan bukti gitu. Artinya kita mengasih sesuatu penjelasan bahwa mengatakan bahwa kita tidak bersalah. Yang kedua, ingat lagi tujuan kita mula-mula bekerja ya. Artinya kita jangan terkecoh dengan fokus gitu yang fokus dan jangan terkecoh dengan sulit. Dan ingat juga motivasi yang pertama, orang tua. Kita kan kerja adalah untuk keluarga dan orang tua dan masa depan ke depannya gitu ya. Keren banget sih. Terus next pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara motivasi diri jika impian atau cita-cita yang diinginkan tidak kunjung tercapai? Sebenarnya itu bukannya belum ya. Sebenarnya aku sih nggak merasa kalau aku tuh jadi orang sukses tuh enggak sih. Tapi gini, caraku yang
yang paling tepat untuk menjalani hidup ya bersyukur. Ya kan, ibaratnya bersyukur. Seandainya ada sesuatu itu belum aku capai ya aku terus berusaha sampai aku bisa mencapainya gitu. Gitu sih. Masih semangat ke diri sendiri juga itu penting gitu. Berarti titik poinnya, trigger point adalah mengasih motivasi buat diri sendiri, Semangat semangat buat diri sendiri, even belum tercapai mungkin ya. Terus coba Terus sampai coba ya. tercapai. Tapi berarti nggak boleh menyerah dong, never give up ya. Gak boleh menyerah selama kamu masih bernafas ya, berarti Wah, Tuhan masih kasih banyak kesempatan buat kamu untuk merubah hidup kamu jadi lebih baik. Gitu. Pasti, dan juga percaya juga apa yang namanya gini loh, manusia tuh nggak bisa berdiri sendiri, jadi segala sesuatu yang mau akan kita lakukan ya kita awali dulu dengan doa gitu. wow, artinya walaupun itu Ya iyalah, itu harus kita doain sama Tuhan dong. ya Gitu ya. kita serahkan sama Tuhan, berdoa, Atau mungkin belum waktunya, atau mungkin Tuhan punya rencana yang lain, ya benar ya. berdoa terus juga restu orang tua juga penting. Oke. Ya, jadi itu dua hal yang berhubungan. Oke. Pernah nggak merasa cita-cita belum, misalnya ada yang misalnya sis Elis pernah, saya nih mau ambil yang ini nih, mau kerjaan yang ini, terus belum tercapai, dilema nggak sis? Atau Dilema itu hal yang wajar. wajar ya. Tapi Tapi habis itu misalkan menyikapinya gimana? menyikapinya ya intinya kita lakukan aja apa yang saat ini bisa kita lakukan. Ya seandainya kita belum bisa melakukan itu, mungkin kita bisa melakukannya di lain waktu. Kita berarti sabar akan waktu, karena setiap orang punya waktunya masing-masing gitu, punya timingnya gitu. Jadi intinya sabar, yang kedua berdoa juga sama Tuhan ya. Ya mungkin ada di lain waktu Tuhan menjawab gitu. Oke, thank you sis. Dan ada poin 2 lagi terakhir. Bagaimana cara memotivasi diri ketika tekanan hidup yang sangat berat? Artinya memotivasi diri yang pada saat depresi. Mungkin kita nggak tahu ya, karena manusia ada aja saatnya dalam setahun ada 1 kali depresi, kita nggak tahu. Nah ini saya mau bagikan ke rekan-rekan serta teman-teman yang menyaksikannya, teman-teman saya di dunia ekspor atau apapun itu, bagaimana tipsnya ketika depresi datang. Oke, aku termasuk orang yang dengan latar belakang mungkin setiap orang pasti kan punya kesehatan mental yang berbeda ya. Kalau aku kadang ada di saat dimana stres, terus mungkin kayak ketika ada masalah hidup di malam-malam yang nggak bisa tidur, misalkan tidur 2-3 jam. Tapi kalau gitu aku cari bantuan, aku cari teman yang memang aku bisa menceritakan, aku curhat. At least aku nggak ngerasa sendiri gitu loh. Nanti teman-teman itu kan akan ngasih semangat, jadi ya itu caranya kayak gitu sih. Ya, maksudnya jangan sendiri ya, berusaha mencari pertolongan. Ya itu dengan apa? Dengan cari temen gitu, cari teman yang bisa dengerin kamu. Dan yang pasti ya selalu balik sama Tuhan buat. Wow, itu dia yang saya tunggu-tunggu. Jadi intinya teman-teman, yang saya ambil poin dari penjelasan dari teman saya yang satu ini adalah pertama, datang dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah cari teman yang artinya yang bisa membangun ya, mendengar, teman yang mendengar dan membangun. Jangan pula datang ke teman yang malah buat kamu sih, nah itu menjatuhkan dong. Iya, gitu benar-benar. Ya nggak sih? Iya. Memilih teman juga harus benar-benar memilih ya gitu. Jangan milih teman yang mati pasti dan sama dia malah nyalahin gitu. Nyalahin ini ya, terkadang gini, kita kan butuh untuk orang yang didengarkan ya. Yes, pasti. Mencari orang untuk mendengarkan keluh kesah kita gitu kan. Berarti bukan berarti kita minta solusi. Tapi ketika ada orang yang mendengar itu ya itu baik ya buat maksudnya buat kesehatan mental ya. Jadi kita nggak ngerasa sendiri kayak gitu. Jadi ya gitu sih, jangan sendiri. Nanti kalau punya masalah cari pertolongan, cari temen curhat. Dan yang paling penting ya itu tadi, yang dipendam ya sis, berdoa. Gitu. Yang dipendam tapi sama Tuhan ya, benar. Jadi intinya jangan dipendam sendiri, kasih curhat-curcolnya ke Tuhan dulu. Yang kedua bisa sharing sama teman yang membangun serta memotivasi. Oke sis, the last question. Kayak tadi yang terakhir deh, masih ada lagi ya. Ya nggak apa-apa ya. Tolong. Cara untuk memberi penghargaan serta motivasi ke diri sendiri, serta keluarga, bagaimana? Monggo sisku. Ke diri sendiri self reward, terserah mau ngasih sesuatu, jalan-jalan atau sebagainya gitu. Reward bisa. apa itu? Berupa pembelian penghargaan buat diri sendiri lah ya, makanan, bisa tas, jadi atau apalah ya. Kalau ke keluarga ya bisa ngasih hadiah kecil ke keluarga ya, apa yang mereka suka terus kita kasih. Terus motivasinya? Cara memotivasi keluarga?
Motivasi keluarga. Terus sebaliknya justru kan apa karena aku posisinya yang jauh di sini, justru apa mereka lah gitu loh sumber motivasi aku, itu bukan sebaliknya sih. Tapi pada saat kan keluarga ada juga pada saat ada waktunya mereka lagi down atau lagi sedih, ada menimpa, berdoa bersama sih. Berdoa bersama. Karena kan kita nggak tahu nih musim corona sekarang, kita kan dan keluarga teman harus saling motivasi, which is bukan kita doang yang dimotivasi. Kita kan nggak tahu nih, mungkin teman-teman ada keluarganya yang lagi sakit atau misalnya ini gitu kan. Jadi saling motivasi intinya ya, dan berdoa gitu ya. Oke, udah 7 terjawab, dan pada saat ini saya mau minta sis Elis yang satu ini yang cantik berikan kesimpulan mengenai motivasi. Ada si hostnya nih yang kasih kesimpulan. Enggak dong. Iya kan aku udah jawab semua pertanyaannya. Oh ya udah. Jadi nggak bersedia nih? Ya udah. Oke. Yang sekarang aku serahkan ke sis aja. Oh ya udah. Oke. Jadi intinya motivasi diri sendiri itu tadi sudah diinfokan sama teman saya bahwa ada tujuan hidup serta goal gitu yang pertama. Yang kedua, jadikan keluarga motivasi diri sendiri, artinya keluarga itu penting, jadi itu adalah motivasi diri kita sendiri. Yang ketiga, ketika di dalam dunia pekerjaan, ketika tekanan banyak dan apa, nggak usah terkecoh ataupun nggak usah jadi merasa gimana, tapi fokus pada tujuan kita yang pertama, yaitu kita ingin membahagiakan keluarga gitu. Yang ketiga yaitu bagaimana membahagiakan diri sendiri, kasih reward, baik itu mau jalan-jalan ataupun mau beli makanan atau apapun keperluan untuk diri sendiri gitu, serta berkata-kata pada diri sendiri juga boleh. Terima kasih hari ini kamu sangat kerja keras gitu ya. Yes. Dan yang kedua dan jangan lupa, dan yang paling penting adalah berdoa sama Tuhan, dia berikan selalu motivasi dan kesehatan gitu. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat buat teman-teman serta rekan-rekan yang menyaksikannya. Thank you and God bless. Bye bye.